Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali bertemu melalui channel YouTube HGP dalam renungan harian pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Rabu tanggal 29 November 2023, tertulis di Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-7. Isinya demikian. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, jika kita mengikuti berita di akhir-akhir ini, apakah itu melalui media cetak, elektronik, atau media sosial lainnya, kita semakin melihat bahwa yang berhubungan dengan kegiatan atau perlakuan pemerasan atau suap seolah-olah tidak pernah atau masih belum terhapuskan. Mereka-mereka yang tertangkap operasi tangkap tangan, kita diperlihatkan atau kita melihat ada banyak yang kena. Hal itu menandakan bahwa keinginan untuk bersama-sama atau untuk memperhatikan orang lain mengalami gangguan. Keinginan untuk memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dengan cara apapun, seolah-olah dihalalkan semua cara. Apakah itu dengan melakukan suap, dengan pemerasan, seolah-olah itu telah biasa-biasa saja, bahkan sah-sah saja. Saudaraku, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman dalam kitab Pengkhotbah, bahwa pemerasan membodohkan orang yang berhikmat dan uang suap merusak hati. Yang berarti pekerjaan suap dan pemerasan adalah dua hal atau dua kegiatan, bukan yang membangun kehidupan yang lebih, tetapi adalah kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan. Karena tidak lagi saling melengkapi atau tidak lagi saling membangun atau memperhatikan. Untuk hal itulah kita diingatkan oleh Tuhan sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sejatinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita diingatkan untuk lebih meningkatkan kepedulian atau kebersamaan kepada semua. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang berpihak kepada semua, bukan hanya mengarahkan diri atau mengarahkan pikirannya atau perbuatannya untuk meninggikan rasa diri atau egonya sendiri. Tetapi diri kita masing-masing mau Tuhan pakai untuk berbuat kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Disitulah kasih Tuhan nyata, dan disitulah juga kebahagiaan kita menjadi nyata. Sebab kita sebagai orang Kristen, sebab kita sebagai gereja adalah terpanggil untuk melakukan atau mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi garam dan menjadi terang dunia. Gereja atau orang percaya
yang harus menjadi suluh dan terang di tengah-tengah perjalanan dunia ini. Maka dengan firman Tuhan yang telah menyapa dan mengingatkan kita hari ini, mari kita selalu membangun hidup dengan didasari oleh cinta kasih yang dari Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi semua. Selamat untuk merayakan cinta kasih kepada semua dengan membangun kepedulian. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami tentang hidup kami sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai pribadi atau komunitas yang Tuhan ingini dan Tuhan suruh untuk menjadi berkat bagi dunia. Biarlah kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka perbuatan atau perlakuan kami menjadi sukacita bagi semua. Berkati kami semuanya Tuhan, hari ini secara khusus dalam hal melanjutkan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah melalui tugas atau pekerjaan kami masing-masing, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.